Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di NU Bicara, channel PCNU Kabupaten Jombang. Bersama saya Cak Amir. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang host yang bagus, seorang host yang profesional bersama senior kita, orang paling terkenal di Jombang, Mbak Nina Mutmainnah. Langsung saja kepada Mbak Nina Mutmainnah, silakan diperkenalkan diri dulu, siapa sih sebenarnya kok terkenal se-Jombang ini? Tanggal lahirnya berapa, wetonnya apa, tempat tinggalnya di mana, biar seluruh warga NU se-Jombang ini tahu siapa sih yang biasanya nge-host itu. Tidak hanya tanya-tanya terus, tapi kita harus tahu siapa sih Mbak Nina sebenarnya itu. Monggo Mbak Nina. Ini saya perkenalan begitu? Harus. Oh, Oke. Kita harus tahu siapa sih Mbak Nina ini. Statusnya juga apa, harus tahu. Baik. Status apa nih? Iya, punya anak berapa, Oke. 2, dan keluarganya, alamatnya di mana. Oke Mbak Nina, silakan. Perkenalkan, saya Nina Mutmainnah. Nama asli saya itu. Sebenarnya saya punya nama beken begitu. Nama beken. Tapi kalau di sini teman-teman menyarankan saya pakai nama Nina Mutmainnah. Memang asli. Ya, Dan itu adalah berkah dari khawatirnya nanti itu kalau Mbak Hasim nanya, misalkan pakai nama alias ya. Kalau ditanya Mbak Hasim, mana Nina Mutmainnah? Enggak ada. Nah, itu kalau pakai nama alias. Nanti naudzubillah, nanti saya jangan-jangan nggak diakui sebagai ini muridnya Mbah Hasim. Iya, gitu ya. Mbak Hasim. Monggo Mbak Nina lanjut. Baik, saya Nina Mutmainnah, nama asli saya. Kenapa ayah ibu saya dulu memberikan nama Nina Mutmainnah? Cak Amir tahu waktu tahun 1982. Wah, udah kelihatan ya berarti umurnya ya. 82. Saya belum lahir 82. Masa sih? Belum saya. Masa sih? Belum. Nggak percaya. Iya, belum. Saya 85. Oh gitu. Iya. Beda dikit lah. Jadi waktu itu lagi populernya atau lagi viralnya lagu Nina Bobo. Nina Bobo. Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Lanjut. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nah, gitu. Jadi waktu itu karena ibu saya itu guru TK dan seringkali menyanyikan lagu itu sehingga kemudian menamailah saya dengan nama Nina. Nina itu artinya apa Nina itu? Saya nggak tahu ya. Nah, Saya tanya ini. ibu saya nggak tahu. Iya. Jadi ya terinspirasi dari lagu Nina Bobo itu. Kemudian kenapa memakai nama Mutmainnah? Nah, di dalam kamus bahasa Arab itu kan Mutmainnah artinya tenang gitu kan. Nah, saya lahir pada waktu itu pada hari Senin. Senin Wage kalau nggak salah. Senin Wage. Oh, ini wetonnya berarti Senin Wage. Senin Wage. Nah, waktu itu adalah hari tenang masa pemilu. Gitu. Berarti 10, 12, 13 Februari kemarin. Bukan 82. Iya. Hari tenang, makanya kemudian ibu saya sama ayah saya itu memberikan nama Mutmainnah itu karena memang terinspirasi dari hari tenang dan Nina Bobo gitu. Iya. Nina Mutmainnah. Mutmainnah. Diharapkan menjadi seorang perempuan yang tenang pembawaannya, dan alhamdulillah saya sekarang juga tenang pembawaannya. Dan bubuan gitu ya. Bubuan. Ya, tenang kan, Nina kan bubuk. Tidur gitu. Iya, bubuan, suka tidur. Mutmainnah gitu. itu kan juga ada di surat Al-Fajr itu. Ya, Mutmainnah turji. Mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahu Akbar. Oke, lanjut. Silakan. Berbicara tentang profesi saya sebagai seorang profesi saya sebagai apa sih? Announcer. Saya sebagai penyiar ini. Iya, penyiar. Profesi utama saya sebagai penyiar. Di side job saya, side profession saya, beberapa kali, seringkali saya MC, baik itu MC formal maupun informal, maupun juga moderator dan sebagainya. Kadang-kadang juga ngisi public speaking di beberapa kelas begitu. Itu kalau boleh saya cerita, saya menemukan passion saya di bidang public speaking yang seperti itu memang diawali pas waktu saya masih aktif di IPPNU. Saya lupa tahunnya ya, sekitar tahun 2000 berapa ya waktu itu, 2004 apa? IPPNU ya. 2004 SMA itu apa Enggak, sudah lulus? 2004 enggak sebelumnya, sekitar 2002-an lah. Iya, 2002 Sekitar 2002 itu SMA. 2002.
Saya sudah lulus, Lulus saya sudah SMA. kuliah semester berapa ya? 5 apa semester berapa itu? Waktu itu. Sampai saya masih ingat betul. Saya mendapatkan tugas nge-MC acara lomba puisi untuk kebangsaan. Insya Allah kalau nggak salah itu. Di mana Lomba itu? puisi untuk kebangsaan atau apa ya? Kalau nggak salah pokoknya kayak gitu deh. Di Gedung Juang. Gedung Juang. Camir atau Gedung Juang? Oh ya, tahu. Ya. Gedung Juang sebelahnya kantor NU yang lama. Gatot Subroto kalau nggak salah. Di Gatot Subroto itu. Nah, waktu itu saya mendapatkan tugas untuk jadi MC. Itu penyelenggaranya IPPNU. IPPNU. Luar biasa. Betul. Terus pada waktu saya nge-MC, saya benar-benar menikmati. Dan baru kali itu saya nge-MC yang benar-benar menikmati. Gitu. Tapi dengan kadar MC yang ya waktu itu masih belum seprofesional kayak sekarang gitu. Sekarang udah profesional. Kira-kira begitulah. Ini berarti kalau mengundang ya harus profesional. Ya, saya memang seorang MC itu memang harus pede kayak gini. Saya menahbiskan diri untuk menjadi seorang MC profesional. Saya bilang seperti itu. Meskipun sebenarnya saya masih harus terus belajar. Tidak pernah lelah untuk belajar. Nah, waktu itu saya merasa bahwa wah, ini kayaknya saya suka ini. Akhirnya setelah itu saya sering kali belajar ke MC yang lokalan waktu itu sih. Cak Amir tahu Bun Daru atau Mbak Daru? Mbak Daru, oke. MC Pemkap itu ya. Pemkap itu. Ya, nah, saya belajar dari Mbak Daru atau Bun Daru itu. Bagaimana beliau melafalkan kata-kata, bagaimana beliau berintonasi, kemudian memandu sebuah acara sehingga acaranya itu terasa sangat menyenangkan, begitu, menyenangkan. Tidak monoton dan komunikatif dengan antara MC dengan audiensnya. Itu saya belajar dari beliau. Dan ternyata seiring dengan bertambahnya waktu, saya seringkali mendapatkan challenge untuk MC di beberapa kegiatan-kegiatan. Waktu itu masih organisasi sih. Lalu tahun 2004 saya mengikuti rekrutmen di salah satu radio di Jombang gitu. Tahun berapa itu? 2004. Radio masih radio masih menjadi salah satu sarana komunikasi satu-satunya. Saya bilang satu-satunya media audio yang menjadi media hiburan dan juga informasi ke masyarakat. Medsos masih belum kayak sekarang. Belum ada. Berarti rekrutmen itu masih keren luar gitu biasa, ya. Keren banget waktu itu. Kalau sekarang podcast kita yang keren. Kayaknya begitu deh. Iya. Saya terinspirasi dengan beberapa penyiar news waktu itu. Saya belajar dari penyiar radio Suara Surabaya itu, bagaimana mereka membawakan siaran dengan genre news yang terlihat penyiar itu cerdas, pinter, dan pokoknya begitulah. Cerdas dan pinter dalam persepsi saya waktu cerdas itu. Cerdas dan pinter gitu ya. Tidak hanya pinter tapi cerdas. Betul. Ya. Jadi pinter untuk menyampaikan informasi, pinter untuk merangkai kata-kata sehingga didengarkan itu enak banget, dan saya tertarik untuk itu. Akhirnya kemudian ya sudahlah, dari situ kemudian saya berkecimpung sampai dengan saat ini alhamdulillah, dan kayaknya terjerumus ke bidang yang positif menurut saya. Tersesat dan terjerumus. Iya, kayak gitu. Sehingga alhamdulillah saya sudah 20 tahun berkutat di dunia broadcastingan itu, meskipun saya bilangnya sih masih di ranah lokal karena saya cinta Jombang. Luar biasa. Gini Mbak Nina, saya lihat dari podcast yang ada di PCNU ini ya, dan beberapa channel yang Mbak Nina jadi host itu, Mbak Nina itu seperti menguasai materi itu loh. Siapapun narasumbernya itu ada saja bisa menggali sumber informasi dari narasumber dari pemateri itu. Itu bagaimana? Mau wawancara itu belajar dulu atau memang sudah tadi pinter dan cerdas itu? Jadi sebenarnya pinter dan cerdas itu menjadi salah satu modal utama sebenarnya. Jadi terus kemudian yang kedua, kita harus punya daya kritis yang kuat. Daya kritis yang kuat. Orang kalau sama kayak wartawan sih ya sebenarnya. Kita itu kalau wartawan kan tanyanya ke narasumber tidak dipublish kan waktu proses tanyanya. Tapi kalau kami di radio itu kan kayak host kayak gini ini kan
audiens itu langsung tahu bagaimana saya bertanya, bagaimana host itu bertanya kepada Iya, narasumber. Dan satu ini arah dibutuhkan, gitu ya. betul, betul. Dan itu dibutuhkan nalar kritis yang cukup. Tidak ada sungkan gitu, nggak ada ya. Anda Meskipun nggak boleh, narasumbernya kiai, ulama, nggak boleh. pokoknya harus itu cerdas, pinter dan kritis. Maksudnya kalau sungkan, sungkan dalam hal ini adalah kita kalau mau tanya sungkan gitu, nggak boleh Nggak kayak boleh gitu. ya. Tetapi tetap kita harus memperhatikan adab begitu. Ah. Adab bertanya yang kita harus membungkusnya dengan apa, cara bertanya yang baik, tidak menyinggung perasaan, dengan bahasa yang baik. Jadi ketika saya mau podcast atau talk show interaktif begitu, saya harus mempersiapkan materi. Jadi saya tanya materinya dulu. Materinya apa? Temanya ini misalnya. Temanya tentang kesalehan, misalnya kesalehan Kiai Haji Hashim Asy'ari misalnya seperti itu. Maka kemudian saya beberapa waktu sebelum saya on air itu harus bertemu dengan narasumbernya dulu. Narasumber saya tanya namanya siapa, lengkapnya siapa, kemudian gelarnya apa, atau mungkin sebelum itu kita ngobrol dulu biar kita tahu latar belakang narasumber itu, misalnya rumahnya mana, sebagai rumahnya mana, kemudian profesinya apa dan lain sebagainya, sehingga itu bisa membuat bonding antara host dengan narasumber. Bonding dalam artian bahwa meskipun baru kenal, baru ketemu 10 menit atau 15 menit sebelum kita on air, tapi kita sudah satu frekuensi gitu ya. Sudah kenal begitu. Seakan-akan sudah kenal lama gitu ya. Sehingga kalau kita sudah merasa sudah kenal lama, otomatis pada saat kita ngobrol, kita ngomong itu kan sudah enak. Gitu kan? Enak kan, kayak kita sudah akrab banget gitu ya. Nah, itu harus kita bikin bonding itu. Itu yang pertama. Jadi knowing the person dulu. Jadi mengetahui personalnya dulu. Pinter bahasa Inggris juga ini kan. Dikit-dikit istilah-istilah itu harus bisa ya. Itu kalau bahasa Inggris sih bagi penyiar itu wajib sebenarnya. Wajib ya. Berarti saya ini harus belajar bahasa Inggris ini. Terutama untuk ini bahasa Inggris aktif. Oh, gitu ya. Gitu. Pernah enggak sebelum bentar. belum. Oh ya. Nah, setelah itu yang kedua adalah kita harus tahu materinya. Meskipun pada dasarnya sebenarnya penyiar itu tidak ngerti kan nanti yang mau disampaikan sama narasumber itu apa secara lengkap, secara jangkepnya. Tetapi minimal kita tahu poin-poinnya. Misalnya kesalehan Kiai Haji Hashim Asy'ari misalnya seperti itu. Maka yang pertama yang pengen saya tanyakan, Bapak nanti kira-kira poin-poinnya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5 sudah, misalnya ada 5 poin. Yang pertama adalah tentang latar belakang keluarga dari Kiai Haji Hashim Asy'ari seperti apa, yang pertama. Kemudian yang kedua bla 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 seperti itu. Hanya poin-poinnya aja. Dan nanti misalnya kalau ditulis di dalam skrip, misalnya ditulis di dalam skrip gitu, itu mungkin hanya 1 halaman saja sih, Cak. 1 halaman saja. Nah, ketika penyiar hanya menanyakan 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan, 5 menit kelar itu. 5 menit kelar. 5 menit kelar. Berarti terutama kalau narasumbernya itu tidak doyan ngomong. Berarti yang harus doyan ngomong hostnya. Bukan doyan ngomong sih, doyan tanya. Gitu ya, mancing-mancing gitu ya. Doyan tanya. Sehingga narasumber itu ngomongnya juga banyak. Betul. Menjabarkan, mendeskripsikan apa yang ditanyakan oleh host. Iya. Kalau host ketemu dengan narasumber yang dia suka ngomong, enak, genjling gitu. Tapi tantangannya adalah ketika narasumber yang suka ngomong tapi dia nggak bisa direm. Nah ini harus punya trik tersendiri. Triknya apa itu? Punya trik dan juga punya keberanian untuk memotong dengan cara yang elok. Memotong dengan cara yang baik. Seperti itu. Gitu ya? Iya. Luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Mbak Nina. Ini biar kita sapa lah yang teknis-teknisi di depan kita ini. Kan nggak pernah kita sapa ini. Ya. Memang kita butuh menyapa. Mereka adalah supporting system yang harus ada. Kalau tidak ada mereka, kita nggak bisa on air. Ini saja saya dipaksa kok untuk ini. Kapan lagi gitu ya. Oke, Mbak Nina.
Pernah nggak Mbak Nina ini menghadapi narasumber yang kira-kira sampai berbenturan dengan host itu? Berbenturan gimana? Benturan kira-kira, Pemikiran. iya kan, host itu kan seharusnya kan netral kan, harus netral kan, harus netral, pendapatnya narasumber juga harus bisa diterima. Pernah nggak Betul. berbenturan dalam hati gitu, kemudian Mbak Nina sampai mendebatnya di talk show itu atau di podcast itu, sampai mengarahkan dan lain-lainnya gitu? Kalau gini, Sengaja atau nggak sengaja? Iya, kadang-kadang iya. saya ketemu dengan narasumber yang di situ mungkin pemikirannya tidak netral, Iya, iya, tidak netral begitu. iya, iya. Ketika tidak netral, maka tidak netral, kemudian ada sesuatu yang masih perlu untuk dijelaskan. Saya akan kejar itu. Saya akan kejar. Tetapi sekiranya itu memang narasumber itu sudah notok dan Tok nggak mungkin, ya sudah, saya akan mengalihkan pembicaraan. Kasihan narasumbernya. begitu ya. Karena bagaimanapun host itu punya tanggung jawab. Yap, Punya tanggung jawab. betul. Apa yang diterangkan oleh narasumber itu kalau tidak sejelas mungkin atau memang separuh penjelasan, Betul. dan bisa menyesatkan Ya, audien, host harus tanggung jawab. Ya. Bukan Iya. begitu? Iya, betul sekali. Meskipun saya ini host junior ini, juniornya Mbak Nina. Iya. Triknya bagaimana Saya nanti? kadang-kadang juga gini. Iya. Kita ngomong di NU ya ini ya, di NU ya. Ya, NU. Saya juga beberapa kali menghandle narasumber yang dengan latar belakang bukan NU, Iya, iya, iya. tetapi berbicara tentang kaidah-kaidah keagamaan yang secara mendasar itu sebenarnya tidak sama dengan kaidah-kaidah menarik yang ini. ada di NU. Menarik gitu. ini, menarik. Oke, lanjut. Iya, tapi karena memang basic profesi saya, kemudian latar belakang institusi saya Iya. itu harus netral, maka saya harus mengikuti. Itu Mau ya. tidak mau. Jadi saya ya rodok macak ke NU ngono. Itu namanya host profesional. Iya, Profesional. betul. Jadi mungkin sama kayak misalnya MC juga begitu. Pada saat saya MC di kegiatan-kegiatan yang memang berlatar belakang NU atau berlatar belakang keagamaan, maka saya akan menggunakan muqaddimah yang memang sesuai dengan latar belakang keagamaan. Begitu. Kemudian misalnya begini, muqaddimah kayak biasanya tuh yang mungkin lebih ini ya, lebih beda daripada yang standar begitu. Kemudian sholawat serta salam itu pasti akan saya sampaikan di situ. Gitu ya. Ciri khas itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, marilah kita itu meskipun seperti itu. Dengan non NU tetap pakai itu ya. Ketika saya menghandle acara yang ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ini ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Aman ya, Mbak Nina aman ya. Aman lah. Tapi ketika saya menghandle acara yang itu saya lihat latar belakang yang bukan madrasah misalnya, bukan NU atau apa, atau kegiatan yang itu bersifat umum, maka saya tidak menyampaikan sholawat serta salam. Menyesuaikan dan kondisional. Saya akan menyesuaikan. Begitu. Kenapa? Karena kita juga menghormati, ada banyak audiens di situ yang mungkin juga tidak sefrekuensi dengan kita, sisi amaliyahnya, kemudian juga mereka yang mungkin non muslim. Maka bagi saya untuk menyampaikan satu hal itu riskan. Begitu. Karena tidak sedikit juga mereka ada banyak orang yang mereka tidak, menurut saya itu tidak tahu tempat gitu. Jadi dimanapun tempatnya tetap ya nggak apa-apa sih, marilah kita sampaikan salawat serta salam kan, kayak gitu kan, nggak apa-apa, itu tidak ada yang salah. Tetapi kan ketika audiens kita itu majemuk, yo rumah saku yo ojo lah, harus standar saja lah. Iya gitu, seperti itu. Ini kan Mbak Nina kan sering bertanya kepada narasumber. Pernah nggak dibalik ditanyain sama narasumber gitu? Kan mungkin. Lah kalau saya jadi host yang nggak mungkin lah narasumber bertanya kepada saya. Kalau di talk show TV itu kan kalau kita lihat Najwa Shihab dan lain kan pernah juga dibalik sama narasumber. Iya kan? Iya. Jadi kan juga
karena manusiawi host kan juga harus mempersiapkan apa Contoh jawaban. sekarang coba jangan ditanya saya. Ya, Tanya ini saya. Oh udah ya. Ini kan saya tanya. Coba sudah pernah nggak ditanyain menjadi narasumber? Sudah pernah ya? Ya pernah sih, karena memang konsep kita itu adalah diskusi kan, Diskusi, ya. discuss, kita berbincang begitu, bukan yang saya tanya terus begitu, tapi kita berbincang. Oke, ini seperti itu. terakhir Mbak Nina. Ini udah terakhir ya? Berapa menit sih? Ingin nggak atau sudah pernah punya penulisan gitu, buku tentang MC? Iya dan lain-lain. Belum. Ini yang kami harapkan ini. Belum. Karena kayak MC ini ndak bisa otodidak belajar dari YouTube itu ndak bisa. Minimal harus ada sanatnya. Kalau dari Mbak Nina kan sanatnya salah satunya di Bundaru. Jadi nanti teman-teman dari kader-kader NU yang ada di Jombang ini punya sanat, siapa sanat. Oke, secara keahlian bisa belajar di online dan lainnya, tapi secara karakter itu enggak bisa. Sebenarnya karakter itu akan muncul by time gitu. Jadi gitu ya. semakin banyak jam terbang seseorang, maka dia akan semakin menemukan karakternya. Kalau jenengan tanya jam terbang saya berapa, les gak karu-karuan. Maksudnya meskipun saya merasa ini saya masih kurang, saya masih butuh terus untuk belajar. Tetapi saya bayangkan saya bergelut di dunia broadcasting itu sudah lebih dari 10 tahun, Cak Amir. Podcasting itu ya? Iya. Jadi saya setiap hari pegang mic, di depan mic itu ya sak bendino aku pangananku gitu. Kalau orang tanya, Mbak Rina kok ngomongnya kok enak. MC-nya juga kok enak. Kan beban host gitu. juga seperti itu. Ini sudah makanan saya setiap hari gitu loh. Artinya bahwa teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang berproses untuk belajar ke sana, saya rasa ayo butuh untuk semakin banyak jam terbang. Banyakin jam terbang. Siap. Gitu. Semakin banyak jam terbang maka teman-teman akan semakin mudah untuk mengevaluasi, kemudian membuat mengeksplorasi, lalu membuat inovasi baru, bagaimana nge-host yang baik, terus kemudian semakin banyak jam terbang juga, maka ini akan kita akan bisa menemukan karakter kita kayak gitu. Yang paling terakhir Mbak Nina. Ada yang paling terakhir lagi ya? Paling terakhir ini. Ini kan podcast PCNU ini kan baru. Ya sebelum Ramadan itu kita mungkin ada sesuatu yang mau ketika ada di hostan nggak mungkin Mbak Nina memberikan kesan, pesan atau memberikan kritik saran kepada PCNU ini, channel PCNU ini, YouTube. Mumpung ini Mbak Nina jadi narasumber, nggak apa-apa. Apa? Berikan kesan, pesan atau kritik saran lah kepada pengelola atau langsung kepada PCNU, nggak apa-apa. Ini on air loh nih, Cak. Ya apa ini? Nggak apa-apa. Yang baik. Ya, so far ini adalah terobosan baru. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah ada kan podcast seperti ini. Tapi memang untuk menguri-uri podcast seperti ini atau menguri-uri program seperti ini memang kita butuh komitmen yang sangat kuat. Terutama SDM yang ada itu. Menurut saya NU harus lebih benar-benar serius untuk branding melalui media sosial, salah satunya adalah dengan podcast seperti ini. Selain media sosial yang ada, baik Instagram maupun juga media sosial yang lain. Di podcast seperti ini, masyarakat akan lebih mudah untuk menemukan suara-suara yang selama ini mungkin masih belum keluar. Seperti itu. Persoalan peralatan, infrastruktur itu bisa dibangun lah. Berarti ke depan ini yang kita undang tidak hanya Kiai PCNU, bahkan ranting NU ya, ketua ranting. Karena kita tahu bagaimana perjuangan orang-orang di grassroots ya. Orang-orang saudara-saudara kita, warga Nahdliyin yang ada di ranting. Saya itu yang paling merasa Masya Allah, NU itu sangat luar biasa itu ketika ada pengajian di
di desa-desa gitu ya, pengajian Bo Selasa Pahing, Bo Sabtu Pon atau apa itu lah, rutinan gitu ya. rutinan. Itu begitu, Masya Allah, warga Nahdiyin itu begitu girohnya sangat tinggi untuk hadir di pengajian-pengajian itu, bahkan sampai ada yang pakai pickup, kemudian Kalau mobilnya mogok, really tuh. iya nyurung bareng, dorong bareng, muslimah Iya fatayat. kan? Pickup, len itu Len. berapa len itu mereka yang Bayar pakai, sendiri dan itu. itu mereka bayar sendiri. Subhanallah. Itu kan sesuatu Iya, yang iya. kekayaan yang sangat luar biasa, dan itu butuh untuk disentuh begitu. Jadi sekali-sekali mereka tuh ibu-ibu Diundang ya, menyuarakan hatinya di sini. iya, Keren kayaknya. kayak apa sih, gimana cintanya Iya. mereka kepada NU gitu. Iya, kan yang nanti pertama kali di Indonesia ketua ranting muslimat Mm-mm. podcast itu baru pertama kali mungkin. Yap. Belum ada di Boleh Indonesia. diagendakan. Kalau ketua PCNU biasa. Biasa. Ketua Ayo. PW. Kalau Mana ketua ranting muslimat gitu. yang keren Oke, siap. bisa dicari. Manajer produser siap ya. Oke Mbak Nina, luar biasa Mbak Nina. Tepuk tangan untuk Mbak Nina. Luar biasa. Terima kasih, saya sudah diundang di podcast PCNU. Wah, luar biasa. Rumahnya sendiri. Oke, terima kasih para pemirsa PCNU, YouTube PCNU channel. Kita ngisi waktu dengan mengundang host terkenal di Jombang ini, Mbak Nina Mutmainnah. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Nina ini menjadi motivasi kita semuanya, khususnya adik-adik IPENU, IPPNU yang ingin menjadi presenter handal yang ada di Jombang, atau nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini kalau ingin menjadi presenter. Nanti kita adakan pelatihan dan sebagainya, langsung dibimbing oleh Mbak Nina Mutmainnah. Siap. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.